Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Marviana Nursanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SDN Negeri 1 Sidorejo, Lampung Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Komang Santi Astuti. Beliau adalah salah satu guru kelas 4 di UPTD SDN Negeri 1 Sidorejo. Selamat pagi Bu Komang. Pagi Bu Ana. Gimana Bu kabarnya hari ini? Astungkare, saya sehat hari ini Bu Ana. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya Bu. Kita akan mengadakan percakapan, yaitu percakapan praobservasi sebelum nanti saya mengamati Ibu di dalam kelas ya Bu ya, atau saya akan mensupervisi kegiatan di kelas Ibu begitu. Ya Bu, baik. Nah Bu, adapun nanti kegiatan supervisi ini itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian percakapan praobservasi ini itu bertujuan agar Ibu itu lebih persiapan awal ya Bu ya, sebelum Ibu masuk ke dalam kelas melakukan proses pembelajaran, sehingga Ibu itu bisa lebih siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran nantinya, sehingga siswa juga mendapatkan ilmu yang baik yang Ibu ajarkan nantinya. Gitu ya Bu. Baik Bu. Nah Bu, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tujuan ya Bu ya. Nah, berdasarkan rencana pembelajaran Ibu, tujuan apa yang ingin Ibu capai Bu? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, ada 2 tujuan pembelajaran yang saya buat. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi kata-kata baru pada bacaan teks. Ya, baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan Happy Notes nanti, siswa mampu menyebutkan arti dari kata-kata baru pada teks tersebut. Begitu Bu. Oh baik, gitu ya Bu. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ya Bu ya. Nah begini Bu, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Area pengembangan yang ingin saya capai nanti yaitu pada proses pengembangan berdiferensiasi. Terutama berdiferensiasi pada proses. Proses begitu ya. Begitu ya Bu ya. Nah baik Bu Komang, nah saya ingin tahu nih Bu mengenai perancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Misalnya dari strategi yang akan digunakan, model pembelajaran, dan metode apa yang nanti akan Ibu gunakan. Baik Bu Ana, untuk strategi yang saya gunakan nanti yaitu menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa nanti. Kemudian nanti akan saya integrasikan kepada pembelajaran sosial dan emosional. PSE ya Bu. Kemudian untuk selanjutnya pada proses pembelajarannya nanti, siswa itu nanti akan saya bentuk kelompok. Kemudian setelah saya bentuk kelompok akan saya bagikan LKPD. LKPD-nya nanti berupa Happy Notes. Setelah selesai mengisi itu nanti anak akan saya suruh presentasi. Setelah selesai presentasi nanti saya akan kasih evaluasi untuk mereka. Begitu Bu. Oh, jadi evaluasi ya Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan yaitu proses pembelajaran yang berbasis pembelajaran berdiferensiasi dengan yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, begitu ya Bu? Ya. Nah, nanti akan digunakan LKPD, kemudian metodenya dengan berdiskusi kelompok ya Bu ya. Kemudian juga dilakukan evaluasi. Baik Bu. Nah, kemudian Bu Komang, nah di sini media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas ya Bu? Untuk media yang pasti itu saya akan pakai LCD proyektor Bu Ana. LCD ya, baik. Kemudian laptop pasti, kemudian nanti saya juga akan kasih LKPD. Itu saja Bu. LKPD Happy Notes ya Bu ya. Baik Bu, kemudian kapan Bu Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut Bu? Pembelajaran tersebut akan saya laksanakan pada hari Senin depan nanti. Pada jam pertama, 2 jam pembelajaran di jam pertama tersebut nanti saya laksanakan di kelas saya sendiri, di kelas 4A. Baik Bu, nanti berarti akan kita lakukan pembelajarannya di hari Senin
di jam pembelajaran yang pertama ya Bu, sebanyak 2 CP, 2 jam pelajaran di kelas 4A gitu ya Bu ya. Nah baik Bu, nanti saya akan datang untuk melakukan observasi kelas di kelas Ibu ya Bu ya. Bu. Saya akan melihat, saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi nanti di dalam kelas gitu ya Bu. Nah nanti Bu, setelah kita melakukan observasi di kelas, nanti kita akan ngobrol lagi seperti ini. Nah percakapan akhir itu nanti dinamakan percakapan pasca observasi begitu ya Bu ya. Nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Begitu. Nah, sebelum kita akhiri Bu, percakapan kita hari ini, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita barusan Bu? Pada percakapan yang barusan kita lakukan, Bu Ana, saya mendapatkan gambaran nanti pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Ada gambaran, kemudian strategi apa yang akan saya pakai, kemudian model pembelajarannya, kemudian metode dan media yang harus saya siapkan. Jadi mulai sekarang saya sudah bisa mempersiapkan media yang akan saya gunakan nanti. Baik, begitu ya Bu ya. Nah, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sempatkan hari ini, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Dan sampai ketemu nanti di hari Senin di kelas Ibu di kelas 6A ya Bu ya. 4A Bu. Oh iya, di kelas 4A ya Bu ya. Baik, begitu Bu. Baik, demikian percakapan pra-observasi yang kita lakukan hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dahulu. Dulu silakan pimpin Bu. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sudah sarapan belum? Sekarang jatahnya siapa yang jadi Drijen? Zian, ayo Zian maju. Silakan berdiri. Indonesia, tanah airku. Ibu mau mengecek kehadiran hari ini? Ibu lihat sepertinya berangkat semua. Anak-anak Ibu utuh ya, 28. Danan udah sembuh kemarin, nggak berangkat 4 hari? Udah? Ya udah. Oke, nah hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kata-kata baru yang ada pada teks. Jadi nanti kalian, Ibu suruh baca teksnya. Nanti di sana ada, di buku paket kalian ada. Jadi nanti kalian temukan kata-kata baru di sana. Ya nak ya, nanti setelah udah dibaca, kemudian nanti Ibu bagi kelompok. Nanti Ibu kasih LKPD berupa happy note ya. Nanti kalian kerjakan seperti biasa. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Karena judulnya nanti di teks itu adalah anak-anak Merapi. Itu berkaitan dengan Gunung Merapi atau gunung meletus atau gunung berapi yang meletus. Nanti akan Ibu tayangkan video, nanti kalian lihat, nanti Ibu akan tanya sama kalian dari video tersebut. Oke? Siap? Are you ready? Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu belum meletus? Apakah gunung berapi yang belum meletus seperti halnya KBBI baru memutuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan gandum yang suka dan YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, sehingga panas itulah memberikan tekanan ke atas yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat di sana tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan satu letusan pun nyatanya. PD-nya nanti ada satu kata. Nanti satu kata ini
Itu ada di buku, kata ini Ibu dapat dari buku yang ada di buku teks ya. Nanti kalian cari artinya, nanti kalian pasangkan, karena ini enggak Ibu pasangkan. Jadi nanti kalian silakan pilih sendiri. Setelah itu nanti kalian akan Ibu suruh presentasi satu persatu. Oke? Siap? Semangat? Oke. Kalau suara kalian masih melengking berarti masih semangat. Silakan ke kelompoknya. Jajar sini aja 4. Duduk sini aja berempat. Iya ya. Kursinya taruh, minta satu sih. Kalau enggak ini ambil satu kursinya. Ini sayang. Terima kasih. Sama-sama. Kalian udah dapat belum? Guntingnya tadi kemana? Hah? Ya? Iya, ditempel di buku seperti biasa. Kenapa? Gambarnya di kaca. Nggak usah di situ aja, nggak apa-apa. Kan nggak harus di buku gambar. Kan nggak di buku gambar. Kan udah jalan. Enggak, dipikir lagi. Kok udah jadi ngawur. Cepetan, jangan lama-lama motongnya. Yo, jangan lama-lama motongnya. Ada yang motong ini. Yo, jangan lama-lama. Kenapa deg-degan? Kan lagi syuting. Nggak usah. Salah. Gini dulu. Ini loh garisnya. Nah. Terus sekarang dibalik. Udah lipat kayak ngelipat kip. Bisa? Yo, lipat dulu. Gimana lipatannya? Lang, kamu kelompok 4 ya, Lang? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lu sayang. Sudah? Tapal semangat. Oke, kalau sudah selesai, siapa yang mau maju mempresentasikan hasil kerjanya? Hah? Udah, sini. Namanya? Nama saya adalah Adi Kudama dan kami akan mempresentasikan kata-kata baru dari anak-anak kami. Kata pertama adalah nafas, artinya bahan vulkanis dalam keadaan cair dan keluar dari kepulan gunung berapi. Kata kedua ya, uji, artinya mobil kuat serba bentuknya segi empat. Kata ketiga adalah petualang, arti orang yang berpetualang atau menjelajah. Kata
memiliki sifat gunung berapi atau vulkan. Demikian. Demikian presentasi dari kelompok 6. Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Benar? Benar? Kamu mau nanya apa mau gimana? Hah? Benar? Udah. Udah? Nggak ada lagi? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Ardi, silakan. Oke, kelompoknya Rehan. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kelompok kami dengan saya Bulan, Nika, Rehan, dan Julia. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Kata pertama mengungsi, artinya pergi menghindarkan bahaya atau menyelamatkan diri, menyingkirkan diri dari tempat yang dirasa aman. Kata kedua lereng, artinya sisi bidang tanah yang ada atau miring. Kata ketiga artinya kata ketiga lumpur, artinya lumpur batu yang keluar dari gunung berapi. Kata keempat beratur gunung pecah atau terbentuk dengan tiba-tiba karena adanya tekanan atau dorongan sangat kuat sehingga mengeluarkan bunyi yang sangat keras meledak. Ada yang mau menanggapi? Ada yang salahkah dari kata-kata temannya? Kata-kata baru dan artinya? Enggak? Benar? Benar? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah? Demikian tadi kelompok presentasi dari kelompok kalian, teman-teman kalian. Jadi semuanya sudah presentasi. Ya? Ya, Nak ya? Nah, dari kata-kata baru teman kalian itu dari kata mengungsi kata kelompok 3 itu artinya pergi menghindarkan bahaya atau menyelamatkan diri atau menyingkirkan diri dari ke tempat yang dirasa aman. Ya, Nak ya? Kemudian ada lereng. Lereng itu apa, Nak? Lereng? Sisi atau bidang tanah yang landai atau miring. Lihat di situ, lihat di catatanmu. Kemudian lahar. Lahar itu apa? Lumpur batu yang keluar dari kawah gunung berapi. Betul, Gilang. Lumpur batu yang keluar dari kawah gunung berapi. Kemudian meletus. Meletus itu apa? Pecah atau terbuka dengan tiba-tiba karena adanya tekanan atau dorongan sangat kuat sehingga mengeluarkan bunyi yang sangat keras meledak. Oke, benar sekali. Jadi meletus itu adalah pecah atau terbuka dengan tiba-tiba. Kemudian jeep. Jeep itu apa? Mobil yang kecil dalam kuat serbaguna bentuknya segi empat. Mobil kecil yang kuat serbaguna dan bentuknya segi 4. Kemudian lava. Apa lava? Memiliki sifat gunung berapi atau vulkan. Dari kepulan gunung berapi. Betul, bahan vulkanis dalam keadaan cair yang keluar dari kepulan gunung berapi. Kemudian vulkanis itu apa? Ya, memiliki sifat gunung berapi atau vulkan. Petualang. Petualang apa? Orang yang bertualang atau menjelajah. Oke, itu tadi kata-kata baru yang kalian dapatkan di teks anak-anak Merapi. Jadi yang kalian tahu satu mengungsi, kalian sudah tahu artinya mengungsi. Kemudian yang kedua lereng, kalian sudah tahu artinya lereng. Kemudian tadi apa selain lereng? Lahar, terus lava, jeep, meletus, vulkanis, petualang. Jadi ada 8 kata baru yang kalian dapatkan. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Ya, Nak ya. Evaluasinya itu ada di halaman 147. 147 teka-teki silang. Ya. Di sana kalian isi
teka-teki tersebut dengan kata-kata yang tadi kalian cari atau kalian diskusikan. Oke, Nak? Karena waktunya sudah siang, jadi teka-teki ini untuk tugas kalian di rumah. Besok jangan lupa dibawa. Ya, Nak ya? Besok dikumpulkan. Jangan sampai nggak berangkat. Jaga kesehatan, ini musim hujan. Oke? Sekarang silakan kemas-kemas. Ini buku siapa? Sholat. Oh, ini. Julia. Damar. Mar. Ya. Enggak, kan udah selesai. Hah? Iya, biarin. Sudah? Senang nggak belajar hari ini? Dari tadi jam pertama belajar apa? Tadi ulangan. Ulangan apa? Selanjutnya belajar apa tadi? Setelah agama kita belajar apa? Bahasa Indonesia, mencari kata-kata baru. Apa coba tadi? Coba ulangi. Ya, mengungsi, lahar, vulkanik, petualang, jeep, kemudian lava lereng, meletus, ya. Jadi sudah ada 8 kata-kata baru yang kalian pelajari hari ini. Oke, kalau gitu kita berdoa kembali. Berdoa lagi sebelum pulang. Silakan Lulu. Selamat siang seperti biasa. 2 baris up. Jangan rebutan, oke? Selamat siang. Oh. Ayo, jangan rebutan. Fatimah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Marviana Nursanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SDN Negeri 1 Sidorejo, Kabupaten Lampung Timur. Saya kali ini masih ditemani oleh Ibu Komang Santi Astuti selaku guru yang diobservasi, dan saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Siti Aisyah. Beliau adalah pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lampung Timur. Kali ini kami sedang berada dalam sesi percakapan pasca observasi. Di sini selamat siang Bu Komang. Selamat siang Bu Siti. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat, Sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat semua. Baik Bu Komang, hari ini kita sudah berada dalam percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti pra-observasi kemarin kepada Ibu Komang terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Begitu ya Bu ya. Baik, Bu Ana. Nah, kemudian di sini pertanyaan yang pertama ya Bu. Nah, bagaimana Bu perasaannya Bu Komang setelah tadi diobservasi dalam pembelajaran di kelasnya? Baik Bu Ana, perasaan saya tadi, ya namanya kita sedang diobservasi ya Bu Ana ya, pasti yang pertama pasti ada rasa grogi. Oh iya Bu. Grogi yang pertama, kemudian setelah mulai proses pembelajaran berlangsung, saya sudah mulai menikmati, sudah mulai enjoy, gitu Bu Ana. Ya baik Bu, alhamdulillah ya Bu, proses pembelajarannya tadi berlangsung cukup baik. Kemudian Bu,
bisa Ibu ceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, langkah-langkahnya ataupun tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tadi Bu. Baik Bu Ana, area pengembangan yang saya lakukan yang tadi itu adalah pada area pengembangan pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi saya menggunakan metode diskusi tadi. Diskusi. Jadi anak saya tampilkan dulu di LCD tentang gunung meletus Ya. karena materinya bahasa Indonesia, anak Merapi. Jadi setelah itu saya bagikan kelompok, kemudian saya jelaskan apa yang harus dilakukan, kemudian setelah bagi kelompok saya bagikan LKPD-nya berupa happy notes. Jadi nanti mereka mengerjakannya di sana. Setelah selesai nanti anak-anak langsung presentasi Bu. Ya, Setelah selesai presentasi kita refleksi bersama-sama, kemudian saya melakukan evaluasi begitu Bu. Ya, gitu ya Bu ya. Baik, jadi area pengembangan yang ingin yang tadi Ibu lakukan pada proses pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, sekarang Bu, menurut Ibu sejauh mana indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Apakah sudah berhasil? Sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan? Menurut saya Bu Ana, Ya. sudah berhasil menurut saya pribadi ya Bu ya, sudah berhasil. Nah, karena dari Happy Notes itu anak-anak sudah bisa menjelaskan kata-kata tentang kata-kata baru yang ada di dalam teks. Mereka juga sudah bisa mengidentifikasi kata-kata baru di teks tersebut begitu Bu. Ya Bu, jadi sudah berjalan baik ya Bu ya. Anak-anak sudah bisa menentukan kosakata baru pada bacaan atau teks gitu ya Bu ya. Kemudian kekurangan mungkin ada kendala mungkin yang Ibu hadapi tadi di kelas seperti apa Bu? Ada Bu Ana, pasti ada karena kan Ya. baru pertama pakai LKPD Happy Notes, jadi masih ada siswa yang kurang aktif begitu masih Bu Ana, kurang karena di kelompok itu yang pertama dia belum paham materinya begitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi masih ada siswa yang pasif atau tidak mau bekerja sama Iya. dengan kelompoknya begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa Bu yang menyebabkan siswa tersebut itu pasif atau tidak mau bekerja terlibat diskusi dalam kelompoknya Bu? Ya karena menurut saya yang saya lihat langsung karena dia bingung. Ya. Karena pembagian tugas di kelompok itu belum jelas, jadi dia bingung mau ngapain dulu. Jadi temannya sudah didominasi sama Iya. temannya yang pintar atau temannya yang aktif, jadi dia bengong aja. Oh, Begitu, gitu ya Bu ya. Oh, ya. Baik Bu, nah di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi yang tadi sudah saya lakukan ya Bu ya. Baik Bu Ana. Di sini proses tanya jawab yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian siswa tadi mengerjakan LKPD, membuat happy notes ya Bu ya tadi. Nah itu juga anak sudah antusias ya Bu ya. Mungkin tepat diterapkan di kelas tersebut ya Bu. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi prosesnya juga sudah berjalan dengan baik. Nah di sini mungkin ada sedikit yang kurang itu di diskusi kelompok ya Bu. Di situ ya cukup baik Bu. Mungkin ya tadi benar kata Ibu tadi memang masih ada siswa yang kurang aktif, ada siswa yang mendominasi dalam kelompoknya begitu ya Bu ya. Baik Bu Komang, kemudian rencana Ibu ke depan yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya apa Bu? Nah, rencana saya untuk yang saya kembangkan selanjutnya Bu Ana, mungkin saya akan membagi kelompok mereka berdasarkan kondisi mereka. Kondisi maksudnya ada yang audio, ada yang ya sesuai kebutuhan siswa. Ya. Kemudian ada yang kinestetik begitu Bu. Oh baik Bu, jadi nanti Ibu akan menerapkan pembagian kelompok berdasarkan kebutuhan siswa ya Bu, yang seperti audio, audiovisual dan kinestetik seperti itu ya Bu. Nah Bu Komang, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti dapat realisasi dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu Komang ya. Saya tunggu Bu cerita selanjutnya dari Ibu ketika Ibu sudah menerapkannya di kelas ya Bu ya. Nah, Ibu rencananya kapan Bu akan melakukan apa perubahan dengan rencana Ibu yang akan Ibu realisasikan nanti Bu? Rencana saya Bu Ana karena minggu ini PTS, minggu depan akan PTS, jadi kemungkinan setelah PTS akan saya laksanakan setelah lagi. Penilaian tengah semester ya Bu ya. Ya, jadi kemungkinan akan dilakukan setelah
penilaian tengah semester akan dicoba direalisasikan gitu ya Bu. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik ya Bu Koma. Sama-sama Bu Ana. Baik, akhirnya rangkaian dari supervisi akademik telah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti dan juga Bu Komang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.